Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya kerusakan akhir zaman ini semakin merajalela. Seperti merokok, berjudi, narkoba, hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. Seperti yang sudah dikatakan dalam hadis Bukhari, la ya'ti alaikum zamanun illalladzi ba'dahu syarrumin. Tidak datang suatu zaman melainkan zaman setelahnya itu lebih jelek dibandingkan zaman sebelumnya. Dalam video ini, kita akan memberikan sebuah contoh pelanggaran yang sering terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang ini. Video ini menceritakan kisah seorang pemuda yang baru lulus SMA. Dia mengalami perasaan dilema antara ingin kuliah atau mencari kerja. Ya, nama dia adalah Adit, pemuda berusia 19 tahun. Dia mempunyai teman dekat yang bernama Mawardi dan Denny. Dan pertemanan mereka ibarat kata seperti bintang tak terlalu terlihat tapi selalu ada di langit yang sama. Mereka sering main bola bersama, nongkrong bersama, sampai saatnya suatu ketika mereka menghabiskan sebagian malamnya di tongkrongan warung kopi Masjid Raya Al-Mukhlis. Meski tumbuh dalam keluarga yang baik, ya Adit mulai kehilangan semangat menuntut ilmu dan ibadah sejak sering nongkrong dari waktu sore hingga malam hari. Messi apa Ronaldo? Messi. Ronaldo. Ronaldo. Kan Anas. Bang, berikutnya nambah lagi bang. Bang. Ya. Berapa banyak nih? Yang banyak bang. Lagi? Tuh bang, tuh. Oke. Emang itu bang, bang nasi kucingnya satu. Satu. Iya nasi kucing. Namanya Ronaldo makan. Nah, Ronaldo. Ini minumnya apa nih? Minumnya kotak. Apa ya? Kopi ada bang? Kopi gak ada. Gak ada. Terus anu ya susu aja. Susu juga gak ada. Aduh. Es bang, es ada es. Es juga kagak ada. Terus adanya apa bang? Air putih. Ya, udah nggak apa-apa ya air putih. Buat Ronaldo ya. Tiga ya. Warung kopi itu penuh dengan canda tawa dan musik jalanan sebagai tempat pelarian dari rasa kosong. Siap bang Ronaldo nggak punya piala dunia. Ronaldo kan kaya bang. Satunya lagi mana bang? Bang. Nah ini siapa dong? Ya. Udah bang. Udah. Ya. Makasih. Oh, makasih bang. Oke bang. Makasih bang. Suatu ketika saat malam hari, beberapa seorang gadis bernama Zahra, Cindy, Melati datang bersama. Pakaiannya sederhana, jilbabnya rapi, dan tutur katanya sangat lembut. Berbeda dari suasana riuh tongkrongan. Lapar banget, Bes. Lapar gila. Mau beli nasi kucing ada, Bes? Coba. Mau beli apa? Ngadul madu. Mau beli itu nasi kucing itu berapa tuh? Nasi kucing. Berapa? 5.000. Mahalnya. Baru 5.000 2. Ya, dua ya. 5.000. Itu pilus boleh kasih pilus. Bonus tapi. Terus. Aduh. Minumnya apa? Itu sirup mana orang? Sirup. Bang, bungkus. Campurin sok. Bungkus. Apa lagi? Belum lagi ya sih. Lama kali, Bang. Magang. Magang dia. Mending gue beli Ronaldo daripada Messi. Oke. 5.000. Sirup. Satu angkut. Tulisnya berapa? Pilusnya 3, Bang. 3. Kamu mau apa lagi? Udah itu aja. Banyak duitku ini. Aduh, lama kali ini. Oke, Bang. Sama tak? Totalnya 10.000. Oke, Bang. Makasih, Bang.
Ketika perempuan itu sudah membeli sesuatu, kemudian pulang, lalu Adit berkata, Jadi cewek yang kerudung biru orang mana ya? Orang Gambia? Ada yang tahu nomornya enggak ya? Gue tahu nomornya. Lo tahu? Nanti gue kasih. Oh ya, nanti gue kasih ya. Ya. Dikirim mah. perlahan mulai dekat. Dalam beberapa hari, Zahra sering datang menemani pengajian bersama teman-temannya. Pengajian seperti biasa, bacaan Al-Quran, makna, dan sebagainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hingga suatu ketika, teman-temannya ingin olahraga bareng, nongkrong bareng. Si Adit selalu tidak bisa. Den, si Adit kemana ya? Kok nggak kelihatan? Saya juga kurang tahu ada di mana. Dari kemarin nggak kelihatan. Wih. Dulu dong. Adit kemana? Nggak kelihatan. Nggak tahu nih, biasanya ikut sama kita. Kok nggak ada? Apa jangan-jangan habis dikasih nomor di Zahra itu? Apa? Apa? Pacaran. Ya kali. Kayaknya iya ya. Dan untuk si Zahra, ketika teman-temannya mengaji seperti biasanya, Zahra selalu izin keluar. Apa? Itu si Zahra ngapain sih izin lulus setiap ngaji? Kayaknya sih tadi kan ada telepon. Angkat teleponnya si Adit. Emang mereka apaan? Ada hubungan kah? Aduh, hubungan lah pasti kalau kayak gitu. Mungkin nggak ada. Pacaran ya? Iya mungkin. Harus selidiki sih ini. Ternyata ketika ditelusuri, Adit dan Zahra sedang pacaran, yaitu melalui chatting-chattingan. Suatu ketika, Mawarti dan Denny merasa bingung, temannya berubah, lalu datanglah si Cecep. Melihat mereka berdua bingung, si Cecep menghampirinya. Tumben berdua. Biasanya bertiga. Kok Adit nggak kelihatan? Mana Adit? Kayaknya Adit lagi pacaran sama si Zahra. Soalnya kemarin waktu kita nongkrong ngeliatin si Zahra lewat, terus nanyain ke saya terus. Walah, ini aja laporin ke bapak kamu saja biar Adit sama Zahra dinasehatin. Setelah diceritakan kisahnya si Adit dan si Zahra, lalu si Cecep melaporkan cerita itu ke bapaknya, yaitu Pak Saib. Kemudian Pak Saib memanggil kedua orang itu, si Zahra dan si Adit, untuk ke masjid akan dinasehat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada Pak Jab? Gini Pak, tadi kan saya ketemu sama Mawardi dan Denny. Terus? Mereka cuma berdua, biasanya bertiga. Terus saya tanya sama Mawardi, katanya si Adit itu pacaran sama Zahra. Si Adit pacaran sama Zahra? Iya Pak. Waduh, ini nggak bisa dibiarin ini. Dah, gini aja Cep. Nanti amal soleh besok malam bilangan sama si Adit sama Zahra untuk temuin bapak di masjid. Bilangin juga nanti mereka ditemenin sama satu teman. Intinya masing-masing dari Adit sama Zahra nanti minta ditemenin satu teman ya. Nanti temuin bapak di masjid besok malam ya. Udah gitu aja ya. Ya sabar ya Pak. Amin. Ketika si Cecep ingin mencari si Adit, ternyata
si Adit dan si Zahra sedang berpacaran. Mas Adit, Mbak Zahra sehat nggih? Alhamdulillah kalau sehat. Mohon maaf sebelumnya nggih Bapak kalau ngeganggu waktu kalian, Bapak manggil kalian ke sini. Jadi ada sesuatu yang pengen Bapak sampaikan. Kemarin itu anak Bapak ngabarin ke Bapak katanya Mas Adit sama Mbak Zahra pacaran. Kalau memang betul, Bapak menyarankan nggih, di Islam kita kan nggak boleh berpacaran. Kalau memang Mas Adit, Mbak Zahra sudah siap, sudah saling suka, lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan saja. Karena pacaran itu pelanggaran yang dilarang di dalam Islam. Jadi saran Bapak, kalau memang kalian sudah siap, ya kalian bilang saja ke orang tua kalian untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Intinya tidak boleh untuk berpacaran. Ya itu aja ya. Bapak ingin menyampaikan itu saja karena kemarin Bapak juga agak shock ketika Caca bilang ke Bapak kalian itu berpacaran. Ya, dah. Barangkali kalian mau melanjutkan aktivitasnya lagi, monggo. Ya, dari Bapak itu aja. Ya alhamdulillah jazakumullah khairan nggih. Amal soleh, saling legowo, saling menerima nasihat ya. Penutup, setelah itu Adit mulai nongkrong lagi dengan teman-temannya, olahraga bareng. Zahra pun semakin aktif mengikuti pengajian di masjid. Mereka tetap saling menghormati, tetap saling menyapa, namun dengan adab dan batas yang dijaga. Suasana malam kota masih bising seperti biasa, tapi di dalam hati mereka ada ketenangan baru, ketenangan karena memilih jalan yang Allah sukai. Mereka belajar bahwa cinta tanpa kendali adalah ujian, menjaga diri adalah bentuk cinta terbesar. Jika Allah menulis pertemuan yang halal, semua itu akan datang dengan waktu yang tepat. Ya, seperti itulah kerusakan pemuda di zaman sekarang ini. Namun, kita sebagai generasi penerus untuk menjaga diri kita sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dari suatu jalan yang buruk. Dan diterangkan di dalam hadis Ibnu Majah, lam narolil mutahaya ini mislun nikah. Tidak pernah kami melihat bagi dua orang yang saling mencintai solusi yang lebih baik, yaitu dengan melakukan pernikahan. Pesan-pesan penutup, ketika kita sedang mencintai seseorang, maka kita dipilihkan dengan dua pilihan, yaitu antara jodoh atau melakukan hal-hal yang bodoh. Pusat mengabarkan bahwa di sini lagi terjadinya syuting. Kayak sepertinya aku punya teman baru. Mbak Zahra, Mas Nasrul. Nah, apa ya Adit ya? Sorry lupa saya.